Dan kemudian kita akan menyebutkan dengan Pancasila, yaitu tema sejarah Pancasila di masa ini. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa memiliki pengetahuan tentang Pancasila, sejarah Pancasila dari masa ini. Adapun materi pembelajarannya yaitu Pancasila, sejarah Pancasila di masa kemerdekaan, sejarah Pancasila di masa Orde Lama, Orde Baru, hingga era reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kita dari kelompok 2 ingin menjelaskan materi mengenai bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Nah, yang terdiri dari anggota kita yang pertama yaitu Aryani Sherly Sanjana, yang kedua Bilvi Faslatur Rahmawati, yang ketiga Cecep Suhendar, yang keempat Christian Nathanael Raja Guguk, dan yang kelima Dandi Helyanto. Nah, mungkin secara langsung inilah materi yang akan kelompok kita sampaikan. Perkenalkan, nama saya Aryani Sherly Sanjana. Di sini saya akan menjelaskan konsep dan urgensi Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama ada periode pengusulan Pancasila. Jadi jauh sebelum periode pengusulan Pancasila, jika bakal muncul ideologi bangsa diawali dengan lahirnya rasa nasionalisme. Kemudian disusul dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Selanjutnya, sidang BPUPKI berlangsung secara bertahap dan dilakukan dengan penuh semangat. Perumusan Pancasila awalnya dilakukan dalam sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. BPUPKI sendiri dibentuk pada 29 April 1945 dengan jumlah 60 anggota dan diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat dan didampingi oleh kedua wakilnya. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan 5 butir gagasan tentang dasar negara. Selanjutnya, Soekarno juga mengusulkan jika peserta tidak menyukai yang kelima, maka ia menawarkan angka 3, yaitu Trisila dari atas: 1. Sosionasionalisme, 2. Sosiodemokrasi, dan 3. Ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua ada periode perumusan Pancasila. Hal terpenting pada sidang BPUPKI yang kedua adalah disetujuinya naskah awal pembukaan hukum dasar yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Yang ketiga ada periode pengesahan Pancasila. Pada 12 Agustus 1945, Soekarno-Hatta dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil penguasa militer Jepang untuk membahas tentang hari kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang dijanjikan. Namun di luar dugaan pada 14 Agustus 1945 itu menyerah kepada sekutu. Akhirnya Soekarno-Hatta dan Rajiman kembali ke Indonesia dan disambut oleh desakan para pemuda yang menginginkan agar kemerdekaan Indonesia diproklamasikan secepatnya. Setelah melalui jalan yang berliku, akhirnya dicetuskan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 yang kita kenal dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi itu didiktekan oleh Muhammad Hatta dan ditulis oleh Soekarno. Selanjutnya naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik. Sampai detik ini, teks proklamasi yang dikenal luas adalah sebagai berikut. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilvi Faslatur Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa setiap bangsa manapun di dunia ini memiliki
identitas yang sesuai dengan latar belakang budaya masing-masing. Budaya dapat membentuk identitas suatu bangsa melalui proses inkulturasi dan akulturasi. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi tersebut. Unsur-unsur pembentuk identitas yaitu yang pertama, suku bangsa, yang kedua, agama, yang ketiga, kebudayaan, dan yang keempat, bahasa. Kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai kepribadian bangsa Indonesia, artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam suatu sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Meskipun nilai tersebut juga terdapat dalam ideologi bangsa-bangsa lain, tetapi bagi bangsa Indonesia, kalimat sila tersebut mencerminkan kepribadian bangsa karena diangkat dari nilai-nilai masyarakat Indonesia sendiri. Ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup berarti nilai-nilai melekat dalam kehidupan masyarakat dan dijadikan norma dalam bersikap dan bertindak. Keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai perjanjian luhur merupakan nilai jiwa bangsa dan kepribadian yang telah disepakati oleh para pendiri negara. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Cecep Suhendar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis Pancasila. Mungkin secara sudah tidak asing lagi kita mendengar kata historis. Historis yaitu berasal dari bahasa Yunani yang berkata historia, yaitu berarti ilmu atau orang pandai. Sedangkan dalam bahasa Inggris, history yaitu yang berarti masa lalu ataupun masa lampau. Sedangkan sumber historis Pancasila yang pertama yaitu nilai-nilai Pancasila sudah ada dalam adat istiadat, kebudayaan, dan agama yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya sila ketuhanan sudah ada pada zaman dahulu meskipun dalam praktik pemujaan dan beraneka-ragaman. Tapi pengakuan tentang adanya Tuhan sudah diakui dalam Encyclopedia of Philosophy. Disebutkan beberapa unsur yang ada dalam agama seperti kepercayaan kepada Tuhan. Nah, yang kedua yaitu sumber historis Pancasila. Sumber historis Pancasila yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan keadilan. Secara sosiologis, telah ada dalam masyarakat sejak zaman dahulu hingga sekarang. Salah satu nilai yang dapat ditemukan dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu hingga sampai zaman sekarang yaitu nilai gotong royong. Misalnya dapat dilihat bahwa kebiasaan bergotong royong baik berupa saling membantu antar tetangga maupun bekerja sama untuk keperluan umum di desa-desa. Karena kegiatan gotong royong ini juga tercermin pada sistem perpajakan Indonesia ya. Nah, yang ketiga yaitu sumber filosofi Pancasila. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dan digali dari local wisdom, budaya, dan pengalaman bangsa Indonesia, termasuk pengalaman dalam berhubungan dengan bangsa-bangsa lain. Nilai-nilai Pancasila, misalnya nilai kerakyatan, dapat ditemukan dalam suasana kehidupan pendesaan yang pola kehidupannya bersama, yang bersatu, dan demokrasi yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, mungkin secara singkat hanya itu materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, terima kasih. Perkenalkan, saya Christian Nathanael Rajagub. Pada kali ini saya akan membahas tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Ada dua tentang argumen pada tema yang akan saya jelaskan pada kali ini, yaitu argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa
dan argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, mari kita bahas yang pertama, yaitu argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Misalnya, pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada tahun 1960-an, Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Apa sih Nasakom itu? Nasakom adalah singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme. Nasakom memiliki konsep politik yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno. Dan konsep ini berlaku di Indonesia dari tahun 1959 sampai 1966, atau biasa dibilang masa demokrasi terpimpin hingga masa Orde Baru. Lalu pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa, sehingga pasca turunnya Soekarno, ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa mempunyai arti, yaitu janji atau tekad yang bulat untuk melaksanakan 5 kehendak dalam kelima sila Pancasila yang terdapat pada buku pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila Eka Prasetya Pancakarsa dan garis-garis besar haluan negara atau yang biasa disingkat GBHM. Dan P4 sendiri dibuat oleh Soeharto pada tahun 1978. Pada masa pemerintahan era reformasi, ada kecenderungan para penguasa tidak respek terhadap Pancasila, seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Oke, tadi kita sudah membahas apa itu argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Sekarang yang kedua adalah argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya, sehingga nilai-nilai Pancasila menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Salah satu contohnya seperti pengangkatan Presiden seumur hidup oleh MPRS dalam TAP nomor 3 MPRS 1960 tentang pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Hal tersebut bertentangan dengan pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memangku jabatan selama 5 tahun. Oke, mungkin sudah cukup pembahasan dari saya tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Dandi Helianto. Saya akan menjelaskan pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Pancasila itu pada hakikatnya merupakan filosofis Grondslag dan Weltanschauung. Filosofis Grondslag itu berasal dari bahasa Belanda yang berarti sebagai dasar filosofis. Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar filsafat negara karena mengandung unsur-unsur alasan filosofis berdirinya suatu negara. Setiap produk hukum di Indonesia harus berdasarkan nilai Pancasila. Weltanschauung itu berarti Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan harus mengandung unsur-unsur nilai-nilai agama, budaya, dan adat istiadat. Berdasarkan hasil survei Kompas pada 1 Juni 2008 menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila menurun drastis. 48,4% berusia 17 sampai 29 tahun tidak mampu menyebutkan sila-sila Pancasila. 42,7% salah menyebut sila-sila Pancasila. 60% berusia 46 tahun ke atas salah menyebutkan sila-sila Pancasila. Melalui hasil survei tersebut sangat memprihatinkan karena menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila yang ada dalam masyarakat masih kurang. Selain data tersebut, pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan pengidentikan Pancasila dengan ideologi lain, penyalahgunaan Pancasila sebagai alat kekuasaan rezim tertentu, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, mungkin secara singkatnya dan secara jelas
itulah materi yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya juga sampaikan. Mungkin apabila ada sepatah dua patah kata yang salah, mohon dimaafkan, karena dalam ilmu pembelajaran pun 100 orang dalam sebuah kelas mungkin hanya 20 orang yang akan berhasil. Nah, dan bagaimana caranya kita menjadi bagian dari 20 orang tersebut agar kita menjadi dalam diri kita menjadi keberhasilan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Helianto. Saya mau menanyakan pada perumusan Pancasila, prinsip utama itu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kenapa jadi ketuhanan yang Maha Esa? Mungkin dari saya sekian. Terima kasih. Yang jawaban dari pertanyaan yang diberikan Dandi, pertanyaannya kenapa ya ada revisi pada bagian Pancasila ya? Karena di Indonesia agama hanya Islam ya. Di Indonesia ada agama. Ini saja jawabannya. Dandi, terima kasih. Ya, mungkin sebelumnya perkenalkan, nama saya Cecep Sendar. Di sini saya akan bertanya mengenai materi yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu apa saja faktor pendorong dan pendapat akulturasi. Mungkin hanya itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Cecep. Faktor pendorong dan penghambat akulturasi dapat bervariasi tergantung pada konteks budaya dan interaksi. Berikut adalah beberapa faktor umum. Yang pertama, faktor pendorong. Satu, komunikasi. Kedua, pendidikan. Ketiga, kontak sosial. Keempat, keterbukaan masyarakat. Faktor penghambatnya yaitu yang pertama, prasangka dan stereotip. Yang kedua, ketidaksetaraan kekuasaan. Yang ketiga, ketidakpastian identitas. Dan yang keempat, isolasi budaya. Baik, sekian, terima kasih. My heart is like boom, bada bee bam bam, throwing my heart at you. Watch out, boom boom boom. You're my love. I just feel me now. I want you, baby.